Bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore Jungle Only. Hardcore ini adalah mode tersulit di game Minecraft, di mana kita diharuskan untuk bermain di mode hard dan hanya memiliki satu nyawa. Itu artinya jika kita mati maka semuanya akan berakhir. Tidak ada respawn dan dunia kita akan dihapuskan. Aku menghabiskan waktu kurang lebih 33 jam dan 1 minggu untuk mengedit video ini. Jadi satu klik tombol subscribe dari kalian itu sangat berarti bagiku. Aku nggak yakin seberapa susah atau seberapa mudah tantangan ini, tapi aku sangat yakin dengan 3 hal pasti yang akan aku selesaikan dalam 100 hari kali ini. Pertama adalah mendapatkan full diamond armor. Kedua, membuat istana yang besar di dalam hutan ini. Dan yang ketiga, harus bisa bertahan hidup 100 hari di mode hardcore ini. Jadi langsung saja, inilah kisahku bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore. Hari pertama aku spawn entah di mana, tapi kayaknya aku berada di atas pohon. Dan iya, aku berada di atas pohon yang tinggi. Dan setelah aku melihat sekeliling, aku melihat ada domba. Itu artinya awal yang baik guys, karena kita lebih mudah mendapatkan kasur. Dan setelah aku meminta bulunya pada si domba ini malah memberikan dagingnya juga. Dan setelah itu aku mengambil kayu dan membuat crafting table, membuat stick dan membuat kapak dan pickaxe untuk mempermudah aku mengambil kayu dan batu nantinya. Dan setelah itu aku menemukan domba lagi. Itu artinya kita perlu satu lagi untuk bisa membuat kasur sebelum matahari terbenam. Dan di saat aku mencari domba putih, aku menemukan semangka. Dan iya, aku mengambilnya karena untuk bertahan hidup 100 hari ini kita perlu yang namanya makan. Dan selanjutnya aku menemukan goa. Aku memutuskan tidak masuk karena tidak mungkin aku masuk ke dalamnya karena aku tidak memiliki armor dan persenjataan yang bagus. Dan aku memutuskan mengambil batu yang ada di bagian luar goa untuk memperbarui perkakasku. Dan setelah mengambil batu, aku membuang perkakas kayuku. Dan selanjutnya membuat kapak dan pickaxe batu. Dan selanjutnya aku melanjutkan perjalanan mencari domba. Dan di saat aku di pinggir jurang, ternyata ketinggian di Jungle Only ini tidak memudahkan kita melihat di sekitar guys. Dikarenakan lebatnya pohon, kita tidak bisa melihat domba yang ada di bawah pohon. Dan setelah aku melanjutkan perjalanan, aku melihat ada batu bara yang sangat membantu kita ke depannya. Dan saat aku mengambilnya, aku malah terjatuh ke dalamnya. Dan di dalamnya terdapat banyak iron stone. Tapi aku malah didekati cewek yang cinta dengan aku. Aku menolaknya dan dia malah memilih bunuh diri. Karena di dalam ini berbahaya, aku memutuskan naik ke atas dulu dan mengambil semua coal yang ada di atas. Setelah aku mengambil coal yang ada di atas, tentunya aku tidak merelakan iron dilewatkan begitu saja guys. Aku langsung bergegas membuat obor dan masuk kembali ke bawah dan langsung menyalakan obor. Dan setelah menyalakan obor, aku melihat ada coal lagi. Setelah memasang obor, aku memutuskan untuk mengambil iron dan coal itu sebelum mob itu berdatangan. Setelah aku mengambil iron dan coalnya, aku pun langsung bergegas naik. Dan setelah aku melanjutkan perjalanan, ternyata aku melihat babi yang ingin berubah menjadi Tarzan. Dan aku mengutuknya menjadi daging. Setelah aku melanjutkan perjalanan dan hari pun mulai gelap, aku bergegas naik ke atas pohon. Karena kalau aku di bawah akan banyak ada monster dan binatang buas di malam hari. Setelah sampai di atas pohon, aku menyalakan obor untuk mengurangi rasa takutku di dalam hutan ini. Dan selanjutnya aku memilih tidak tidur semalaman dan memikirkan gimana caranya aku bisa mendapatkan kasur secepatnya agar tidak melewati malam seperti ini lagi. Nah, singkat cerita, sang fajar sudah mulai menunjukkan dirinya. Dan aku segera turun dari pohon ini. Dan gak jauh dari pohon tempatku menginap semalam, aku melihat domba putih. Namun jurangnya sangat curam, tapi karena aku kuat dan perkasa, aku memberanikan diri untuk terjun ke bawah. Dan sampainya aku di bawah, aku langsung menghampiri domba itu untuk aku cari bulunya. Dan tanpa basa-basi lagi, aku langsung membuat kasur. Dan di situ aku memastikan diriku tidak naik ke atas pohon lagi untuk melewati malam. Selain itu aku juga membakar ironku dan mengubahnya menjadi shield dan menjadi iron chestplate. Dan selanjutnya aku ke jurang yang aku lompati tadi untuk mengambil semua coal yang ada di jurang itu. Setelah mengambil semua coal yang ada di sana, aku ingin menelusuri goa yang ada di sana. Dan iya, sebelum sampai masuk ke dalamnya, aku disambut 2 laba-laba raksasa dan 1 serangan panah yang gak tahu arahnya dari mana. Di situ aku hampir berakhir, namun tiba-tiba tengkorak loncat tepat di belakangku
Dan karena aku baik, aku diberikan tulang olehnya. Dan setelah barter dengan tengkorak itu, aku memutuskan berlari naik dan menambahkan darahku. Karena di situ darahku sudah mulai 1,5 saja. Dan sambil menambahkan nyawa, aku melanjutkan perjalanan hingga matahari mulai terbenam. Dan aku memilih tidur di tengah-tengah hutan itu. Dan di keesokan harinya, setelah berjalan, aku menemukan danau. Dan aku memutuskan membuat istana di dekat danau ini, karena di danau ini aku bisa melihat sunset di sore hari. Dan tidak jauh dari danau, aku menaruh crafting table dan 2 chestku. Dan aku juga tidak lupa memanggang semua hasil buruanku sebelumnya. Dan gak jauh dari aku menaruh barang, aku menemukan domba yang berwarna coklat. Karena aku belum mempunyai gandum, aku memutuskan membuat galian untuk mengurungnya. Dan setelah aku melihat betapa lebatnya hutan ini, dan gak mungkin bagiku untuk menebang satu persatu pohon ini. Dan di sana langsung aku mempunyai ide. Aku langsung mengunjungi gua yang sebelumnya aku jumpai untuk mencari iron. Dan setelah melihatnya dari atas, aku langsung ke bawah untuk berkunjung ke dalam gua itu. Di atas gua aku menemukan coal dan aku mengambilnya hingga sore. Dan aku memutuskan tidur dulu di pinggir gua itu dan berharap tidak diganggu monster saat aku tertidur. Dan pagi harinya aku terbangun dan bingung harus memilih lubang yang mana. Karena berhubung aku lebih suka lubang yang di atas daripada di bawah, aku memilih aku masuk ke lubang yang atas. Dengan rasa takut aku menancapkan obor dan tentunya dengan waspada juga terhadap mob yang datang. Dan baru masuk aku disambut oleh iron stone yang aku cari-cari guys. Dan di saat aku menancapkan obor yang terakhir, aku dikejutkan oleh wanita yang sangat cantik. Dan aku sedikit menyentuhnya dan dia langsung meledak. Dan tanpa basa-basi aku langsung mengambil iron yang ada di sana. Dan aku menelusuri gua-gua lainnya dan mendapatkan banyak coal. Dan setelah mengambil banyak coal, aku langsung ke atas dan membakar ironku. Dan mengubahnya menjadi ember dan pergi mengambil lava. Dan setelah lavanya aku dapatkan, aku kembali ke tempat yang akan aku jadikan rumah. Dan ya, ini rencanaku guys, untuk mempermudah meratakan lahan yang ingin aku jadikan istana. Dan menanam kembali pohon di sekeliling istanaku setelah istanaku jadi nantinya guys. Dan setelah aku menghilangkan semua pohon di lahan yang akan aku bangun, aku pun kepikiran kalau aku membuat istana, aku pasti memerlukan banyak batu. Dan aku memutuskan membuat pabrik batu. Dan aku sudah selesai membuat pabrik batu. Hari pun gelap. Dan aku melihat penampakan putih di tengah hutan. Dan ketika aku mendekat, anak panah berterbangan ke arahku. Dan ternyata itu adalah si tengkorak putih jelek. Dan aku pun memberikan kebebasan dari tugasnya di Minecraft. Dan gak lama setelah itu aku kedatangan Mas Jamet. Dan gak sengaja aku memukulnya dan dia pun menghilang.
Selanjutnya, karena matahari udah mau terbit, aku memutuskan memperbanyak kebunku agar aku tidak sampai kekurangan makanan. Setelah memperluas kebun, aku juga membuatkan kandang sementara untuk dombaku, yang dimana konsepnya ini ada kolamnya agar domba-dombaku bisa mandi di saat badannya gerah. Dan setelah kandangnya jadi, aku memindahkan semua dombaku. Dan ini dia guys, penampakan kandang domba sementaraku. Dan selanjutnya aku akan mencari diamond dulu agar aku bisa fokus nantinya membuat istana setelah menyelesaikan tantangan pertama. Aku sengaja membuatnya di samping air terjun dan akan aku tutupi lubang ini dengan air agar terkesan di sini tidak ada lubang pertambangan. Setelah aku menggali, aku mendapatkan coal yang lumayan banyak. Dan gak jauh dari coal itu, aku juga menemukan lubang yang sangat gelap. Dan aku mencoba menyiramnya dengan air dan akan menggunakan akses jalanku ke bawah nantinya. Dan setelah aku ke bawah, aku langsung menancapkan obor. Dan aku di sini bingung kenapa gua yang sangat gelap gini tidak ada mob yang spawn. Dan setelah beberapa kali aku menancapkan obor, anak panah pun berterbangan ke arahku. Dan setelah aku lihat, ternyata ada tengkorak yang memakai full armor. Tanpa basa-basi, aku memberikan kebebasan kepadanya. Setelah membebaskan tengkorak itu dari tugasnya, aku juga bermain bersama beberapa Mas Jamet. Dan ada satu momen di mana aku sudah berada di atas 3 blok untuk melawan Mas Jamet, tapi yang datang malah tengkorak lagi. Dan gak mungkin aku bisa bertahan lama di atas tumpukan batu ini. Dan aku langsung lari dalam panik. Dan ya, kalian bisa melihat darahku yang tinggal setengah hati aja. Dan aku berlari ke arah lava dan menaruh perahu di sana. Dan di saat aku berada di atas batu, Mas Jamet ini ingin mengejarku dengan perahu. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengemudi perahu itu. Dan aku hanya bisa diam di tumpukan batu itu sambil memakan semangka sambil nunggu darahku kembali full lagi. Dan setelah darahku terisi, aku pun ke bawah untuk mengajari Mas Jamet ini menggunakan perahu. Di saat aku mengambil iron, dan lagi-lagi guys, aku dikagetkan Mas Jamet. Karena aku panik melawannya, darahku sampai setengah hati lagi guys. Dan sambil menambahkan darah, aku mengambil iron dan melawan Mas Jamet. Dan singkat cerita, aku sudah membuat gua yang gelap tadi menjadi seperti ini guys. Dan setelah itu aku kembali ke atas membawa 47 iron yang belum dibakar, 60 iron yang sudah dibakar, dan 65 coal. Setelah itu aku menyimpan iron dan membakar iron yang belum dibakar menggunakan furnace. Dan selanjutnya aku memanen semua gandumku dan tak lupa juga aku memberi dombaku makan.
Dan singkat cerita aku sudah menambang ke bawah. Dan aku menemukan lubang kembali. Aku di sini bersiap-siap untuk masuk ke lubang itu dengan membuat seal baru dan tentunya obor untuk menerangi gua nantinya. Setelah aku masuk dan iya, aku disambut oleh banyak mob di sini. Dan aku berlari sambil menancapkan obor entah kemana. Dan untungnya aku menemukan terowongan yang buntu dan aku bisa menutup diriku dengan batu dulu. Dan tentunya menambahkan darah kembali. Di sini hampir endgame guys, karena di sini kita bermain mode hardcore. Sekalinya kita mati, kita tidak bisa mengulangnya lagi. Dan setelah darahku full lagi, aku keluar dan disambut oleh laba-laba raksasa. Di saat aku ingin makan untuk menambahkan darahku, ternyata ada jamet di sebelahku membawa obor. Dan setelah aku mengalahkannya, ternyata kawannya banyak banget. Dan aku memilih masuk ke terowongan yang buntu itu untuk mengeliminasi satu persatu mas jamet ini. Setelah itu aku pasrah dan keluar dari terowongan ini untuk membantai semua jamet-jamet di sini dan mengambil berlian yang aku lihat. Dan setelah lama berada di gua melawan banyak monster dan mengambil permata, aku pun kembali ke atas dan membawa 17 redstone, 13 gold, 7 diamond, 23 iron, dan 37 daging zombie. Setelah itu aku membakar ironku dan memberi domba makan dan gak lupa mencukur bulu domba itu. Tujuannya aku akan membuat kasur sebanyak mungkin untuk aku bawa ke nether nantinya untuk mencari netherite di video hari ke 100 sampai 200 nanti. Makanya kalian jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Karena di petualangan berikutnya kita akan enchant armor terkuat versiku, melawan Ender Dragon dan mengambil Elytra. Setelah itu aku kembali ke tambang untuk mencari diamond. Dan setelah menerangi gua, aku melihat redstone. Dan di atasnya aku melihat diamond lagi. Dan ada juga goldstone. Dan setelah beberapa kali menancapkan obor, aku melihat ada zombie villager. Dan segera aku menaruhkan perahu agar zombie itu tidak bisa kemana-mana. Dan singkat cerita setelah aku melawan banyak mob, aku melihat titik koordinat. Dan ternyata aku berada di kedalaman -9. Dan aku ingin turun tapi di sini oborku mulai habis. Dan aku memilih naik dulu untuk mengambil obor. Aku naik membawa 11 iron, 6 gold, 4 diamond, dan 32 redstone. Dan setelah menaruh barangku, aku membuat obor yang banyak. Karena di sini kita akan mencari kedalaman -60. Akan sangat gelap dan banyak mob. Itu kenapa aku membuat obor yang banyak. Sebelum ke tambang lagi, aku juga nggak lupa memberikan domba makan. Dan tentunya memotong bulunya untuk dijadikan kasur. Singkat cerita, setelah aku sampai di tambang, aku pun ingin turun ke dasar gua ini. Ya, di bawah sangat gelap sekali. Dan aku tahu di bawah akan menjadi pertempuran hebat. Mungkin agar video ini lebih singkat, aku akan menayangkan mob-mob yang akan aku lawan. Atau kematianku guys. Setelah mengalahkan beberapa mob dan menerangi gua ini, aku melihat diamond lagi guys. Di situ aku hanya mendapatkan 3 diamond dan aku melanjutkan mengeliminasi para mob yang ada di gua ini. Dan setelah aku mengeliminasi beberapa mob, aku mendengar suara zombie. Dan setelah aku cari, aku menemukan tempat spawnnya mob. Tanpa ada rasa kasihan, aku langsung menyiramnya dengan lava. Dan setelah aku gali dan aku dekatkan, ternyata ini spawn laba-laba. Dan setelah aku buka isi chestnya, lumayan guys. Dan aku mengambil semua isi chestnya. Dan aku kembali ke atas dan ternyata hari sudah malam. Dan aku melihat tengkorak hidup. Dan aku mengadu kekuatan panah. Dan ternyata aku kehabisan anak panah dan terpaksa aku melawannya dengan jarak dekat. Setelah mengalahkan tengkorak itu, aku pun langsung tidur. Di keesokan harinya aku memberi dombaku makan dan mencukur bulunya. Dikarenakan di chest kemarin aku menemukan biji beetroot, aku pun menanamnya juga. Menanam pumpkin dan membakar daging.
Dan setelah aku kembali ke dalam tambang dan ingin menyiram lava dengan air, aku diganggu Mas Jamet. Dan aku nggak tahu datangnya dari atas, dan aku pun langsung membuat dia tertidur. Dan dikarenakan di atas banyak spawnnya Jamet, aku pun ingin ke atas untuk menerangi agar mob tidak spawn. Tapi di situ aku malah dikagetkan anak panah, dan di saat aku ingin mencari posisi, aku malah terjatuh ke dalam lava, dan aku pun bergegas lari mencari air. Dan setelah aku tidak kepanasan lagi, aku menyiram lava itu dan menjadikan obsidian. Dan di saat aku menyiram lava itu, aku melihat diamond lagi. Dan aku pun menghampirinya, dan ternyata hanya ada satu diamond. Ya, daripada tidak sama sekali kan, aku memilih langsung melakukan street mining agar aku lebih banyak mendapatkan diamond dan mengurangi risiko berhadapan dengan mob dan lava. Dan di saat ingin menggali ke bawah, aku malah diserang gerombolan Mas Jamet. Dan di saat aku berada di atas batu, aku malah mendapatkan serangan yang gak tahu arahnya dari mana. Dan aku pun terjatuh. Di sana aku sudah hampir meninggoy. Dan aku berlari sekencang-kencangnya dan menumpukan batu lagi. Setelah darahku terisi, aku memberikan pelajaran kepada Mas Jamet itu. Setelah itu aku menggali ke bawah sampai kedalaman minus 60. Dan mulai mining lurus dan tiba-tiba aku menemukan diamond. Setelah aku lebarkan lubangnya, aku mendapatkan diamond lagi. Dan sekarang aku sudah mendapatkan 8 diamond. Setelah aku hitung-hitung, aku sudah memiliki 31 diamond. Dan itu artinya aku bisa membuat full diamond armor dan sisanya akan aku buatkan diamond tool. Sesampainya di atas, aku memanen semua kebunku, menanam kembali, memberi domba makan, dan mencukurnya. Karena kewajibanku udah selesai, aku memutuskan untuk mencari batu yang sangat banyak. Tapi di sini aku tidak akan susah mining lagi, karena aku sudah mempunyai pabrik batu. Nah, singkat cerita aku sudah mengumpulkan sangat banyak batu. Walaupun menggunakan pabrik batu, tapi jujur ini lama juga guys, agar bisa sampai sebanyak ini. Nah, karena batunya sudah terkumpul, sekarang saatnya membuat istana dan pagar istana. Let's go! There are
Nah, singkat cerita lagi nih, aku sudah menyelesaikan bagian depannya. Sekarang kita tinggal membuat variasi dinding dan membuat dinding kelilingnya. Kalau aku videoin semuanya, ini pasti bakalan lama guys. Lebih baik kita sulap aja guys. Let's go. Nah, ini dia tembok istanaku sudah selesai sekarang. Coba kita lihat hasilnya. Let's go. Di sini kebunnya sudah aku pindahkan dan aku tambahkan sedikit lampu agar kebunnya tidak gelap saat malam hari. Nah, sekarang coba kita lihat dari rooftop istana. Nah, kita bisa melihat dari sini kalau kita kedatangan tamu. Dan akhirnya aku beneran kedatangan tamu yang gak diundang, bahkan merusak kebunku guys. Dan aku pun menyambutnya dengan ramah. Setelah menyambut tamu, aku pun langsung pergi ke Nether untuk mencari lampu tambahan yang akan aku gunakan di halamanku. Sesampainya aku di Nether, aku melihat banyak glowstone. Aku pun langsung menumpukkan blok dan mengambil glowstone sebanyak-banyaknya. Dan setelah mendapatkan banyak glowstone, aku pun kembali ke istanaku dan menambahkan glowstone di halamanku. Dan inilah hasilnya. Setelah aku menerangi halamanku, aku pun kembali ke tambang di hari ke-94 ini. Oh iya guys, aku juga udah download Night version yang akan aku gunakan di Nether nanti dan melawan Ender Dragon di hari ke-100 sampai 200 berikutnya. Nah, di sini kita coba di gua yang gelap dan hasilnya sangat terang, namun ada jeleknya. Kalau kita menggunakan Night version, yang melihat terang hanya kita dan mob akan tetap banyak spawn di sekitar kita karena tidak ada cahaya di goa ini. Bagusnya hanya mengurangi membuat obor, namun di make mob di sini tetap normal. Menggunakan night version ini hanya memudahkan kita untuk melihat terang saja. Nah, singkat cerita, di hari ke-97 aku kembali ke atas. Ternyata hari sudah gelap dengan membawa 280 lapis lazuli, 1 wortel, 2 kentang, 88 iron, 27 diamond, 27 gold, 54 redstone, dan banyak daging zombie. Dan aku pun diserang burung alien. Aku pun kaget dan masuk ke dalam rumah. Dan di saat burung itu ada di atap rumahku, aku pun memilih untuk tidur. Dan di keesokan harinya, aku melihat burung itu terbakar. Dan aku pun melanjutkan aktivitas untuk berkebun. Dan gak lupa juga aku menanam wortel dan kentang yang dibawa oleh zombie kemarin. Setelah aku berkebun, aku pun memindahkan semua barangku ke dalam istana dengan membuat banyak chest dan memberikan nama-namanya. Dan singkat cerita, di hari ke-99 aku sudah selesai memindahkan barang-barangku sesuai dengan nama-namanya. Karena ini adalah hari ke-99, aku pun memilih tidak tidur dan akan memantau istanaku di rooftop dan menunggu bulan digantikan oleh matahari untuk menyambut hari ke-100. Nah, singkat cerita, bulan sudah berganti dengan matahari. Inilah hari ke-100ku. Mungkin di hari ke-100 ini aku akan hanya diam di sini tanpa melakukan apapun. Dan untuk kalian tentunya jangan lupa like video ini jika kalian suka bermain Minecraft. Dan jika kalian ingin mengetahui pertualanganku di hari ke-100 sampai 200 yang akan mengalahkan Ender Dragon dan mengambil Elytra, kalian harus subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat
pemberitahuan video terbaruku. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. And see you next my video guys.